outflow atau di sini dia kategori pertama menjadi kategori kedua. Ini dia bisa jadi hasil reaksi kimia atau dia juga semula dia ada di tanah dalam wujud cairan, kemudian dia akan menguap, itu juga bisa. Nah di sini seberapa cepat perubahan itu terjadi, baik itu perubahan fisika maupun kimia. Yang kalau kecepatan reaksi kimia berarti ada perubahan kimia. Kalau itu perubahan berapa cepat dia menguap. Kemarin di danau itu sudah ada ya, ada air danaunya menguap, itu seberapa cepat dia menguapnya, itu juga perubahan fisika, ini sama saja. Dan ada konsep yang disebut dengan transfer rate di sini. Nah, kalau kita modelkan, ya, ini saya perlu, ini saya lupa, ini harusnya ya, yang di Zoom sudah kelihatan ya. Saya cek di Zoom. Oh, nggak bisa ya. Ya, oke, di Zoom sudah kelihatan. Saya ingin menunjuk di sini. Kita punya di sini info outflow. Nah, nanti transfernya di sini berapa kecepatan perubahannya itu ditentukan oleh dua hal di sini. Satu itu adalah koefisien kecepatan transfernya, baik itu sangat massa maupun kecepatan reaksi kimia atau perubahan yang lain. Transfer rate nanti dikalikan dengan berapa banyak materi yang masih ada di sana. Jadi kalau kita lihat transfer itu adalah material lintas kategori yang ada di stok pertama di sini, dikalikan dengan transfer rate-nya. Transfernya itu angkanya 0,0693. Kenapa angka itu? Kok maksudnya gak enak sekali. Sebenarnya itu untuk menggambarkan kalau, karena seperti saya sampaikan data yang banyak itu kan data half life nih ya, waktu paruh gitu ya. Misalnya dia 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Kalau waktu paruhnya 10 tahun, dia itu setara dengan transfer rate-nya itu 6,93% per tahun sebenarnya. Jadi makanya kenapa ada 0,693 itu seperti itu. Kemudian kalau average time-nya itu, ini average time interval, jadi kecepatan perubahannya itu 14,4 tahun. Ini adalah sebenarnya dari sini ya, dari itu materialnya tadi, berapa banyak material yang ada di sini dibagi dengan waktu perubahannya. Nanti kita lihat yang kedua aja. Pertama yang transfer rate dulu. Jadi untuk menyatakan bagaimana perubahan itu terjadi, maka nanti kalau infonya, infonya ini, misalnya di sini kita punya infonya itu mula-mula tidak ada, suatu saat dia ada. Jadi ini pulse, ya, impuls. Semua tidak ada, tahu-tahu muncul. Misalnya kalau ada polutan, semua kan di lingkungan tidak ada polutan apapun. Tahu-tahu mulai suatu saat saya buang polutan 100 ton. Nah itu kan sekaligus. Mula-mula nggak ada, ini kira-kira disimulasikan begitu. Mula-mula tidak ada, tahu-tahu dibuang. Nah dia akan melonjak dengan cepat dalam waktu yang singkat ini. Ini biasanya perubahannya disebut dengan pulse, impuls. Perubahan itu ada jangan di sini nanti malah yang di Zoom tidak bisa lihat. Sebelum kita lihat bagaimana perubahan itu, coba kita lihat dulu jenis-jenis perubahan. Ini
Ini ada RAM, ada offset, oh jangan yang itu, jangan yang itu. Nah, ini jenis perubahan yang ada di kalau kita memodelkan sistem di lingkungan, inputnya itu banyak yang atau sebagian besar itu akan berubah seperti yang ada di sini. Yang pertama itu mungkin kita lihat yang di sini tuh. Ini disebut dengan impuls. Jadi impuls itu dia dalam waktu yang sangat singkat, misalnya hari ini saya membuang langsung limbah ke tanah 100 ton seketika, itu ya langsung. Makanya dia akan bentuknya di dalam kalau kita buat grafiknya itu semua tidak ada, tahu-tahu ada, jadi kayak cet gitu kan, terus sana, tapi itu nggak ada lagi, inputnya cuma sekali aja dalam waktu yang singkat. Tapi ada juga yang disebut dengan ini derivatif RAM. Jadi kalau yang ini kita lihat RAM dulu. Kalau RAM itu mula-mula tidak ada. Misalnya saya punya sungai, mula-mula itu kan ya sungainya tidak ada polutannya. Mulai satu saat ada sebuah peternakan atau pabrik di situ yang buang limbahnya. Buang limbah kan continuous. Jadi mula-mula dia tidak ada polutannya. Tahu-tahu mulai satu saat waktu mulai ini kan limbah yang dibuang akan segitu terus jumlahnya. Yang kira-kira gitu ya. Tapi ada juga yang derivatif ini. Jadi misalnya kondisi kalau di pabrik itu waktu ada gangguan, misalnya ada kerusakan di alatnya itu, sehingga kemudian dia harus membuang limbahnya itu tanpa melewati ipalnya. Sehingga kalau melewati ipal kan bisa dikatakan sangat kecil limbahnya. Mulai suatu saat karena ipalnya rusak, dia akan membuang langsung ke sungai, jadi akan naik dengan cepat. Kemudian dia akan mulai sampai ipalnya diperbaiki kan pembuangannya segitu ya. Setelah diperbaiki dia akan turun lagi kembali ke normal. Ini derivatif RAM dengan bentuknya. Jadi ini impuls, ini RAM. Ada juga RAM itu ya. Ini step function nama. Ada namanya di situ saya lihat. Ini impuls, ini step function. Kalau RAM itu begini dia pelan-pelan. Satu saat, jadi misalnya ya sama dengan step function. Ini kan kayak ideal, itu langsung tiba-tiba aja segitu semuanya. Tapi yang lebih sering kan sebenarnya dia pelan-pelan naik sampai suatu saat. Karena kalau pabrik yang baru kan produksinya masih kecil, dari limbahnya masih kecil, tapi kan lama-lama naik sampai akhirnya kapasitas maksimum tercapai, maka dia akan daftar di situ ya input. Kalau kita bicara sungai, berarti berapa banyak polutan yang masuk di sungai. Kalau di atmosfer juga demikian ya. Jadi kita bisa melihatnya banyak sisi. Kalau ini kan ada pembuangan waktu tertentu, kemudian pembuangannya dihentikan. Kalau sini kan pembuang seketika. Nah ini jenis-jenis input yang nanti perlu kita modelkan ketika kita modelkan sistem dinamik di sini di flow-nya. Itu mungkin ada jenis yang lain, ada juga yang sinusoidal. Jadi bentuknya kayak sinus. Sinus itu kan naik turun. Jadi ada kayak, nah itu juga ada kemungkinan itu. Cuman ini yang contohnya yang ideal. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini yang ingin kita modelkan pertama di sini, material first kategori polutan atau apapun itu dia dibuang dalam bentuk. Sebenarnya ini impuls ya, tapi kan kalau di Vensim ya kita nggak bisa membuat satu garis itu kan gimana membuatnya. Jadi dia seolah-olah ada kayak rem tadi itu, tapi dalam waktu yang singkat sekali, kemudian tidak ada inputnya. Outputnya nanti akan jadi seperti yang di sini. Sorry, bukan outputnya ya. Stoknya ini. Stoknya itu sebenarnya dia akan naik dengan cepat karena ada input dan jumlah yang sangat banyak itu.
Dan kemudian dia akan pelan-pelan berpindah dari dalam stoknya ini, dalam akumulasinya itu sesuai dengan kecepatannya. Misalnya di sini dia pakainya itu 6,93% per tahun. Kenapa angka itu? Sebenarnya karena 6,93% itu setara dengan waktu paruhnya itu 10 tahun. Jadi kalau waktu paruh itu kan mula-mula 8, misalnya 8 ton atau apapun ini unitnya tidak disebutkan. Ini ada apa namanya, kuantitas tertentu, bisa ton, bisa kilogram, bisa apapun, dia berubah dari separuhnya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, itu kan waktu paruhnya. Di sini waktu paruhnya itu dari 10 sampai 20, berarti kan 10 tahun. Ya. Kalau waktu paruhnya 20 tahun, ya berarti dia mengikuti lantai lagi, dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau di data-data yang ada itu kan jarang sekali waktu paruh kok 10, 20, 40 kok enak sekali gitu ya. Jadi nanti bagaimana kalau misalnya waktu paruhnya itu 13,3 tahun gitu, kita bisa, apakah kita bisa memakai data ini untuk mendapatkan transfer rate-nya? Bisa nggak? Interpolasi kan ya, kita pakai interpolasi, nanti diberikan data di sini, nanti saya kita interpolasikan misalnya 13,3 tahun yang di sekitar sini, dia setara dengan transfer rate berapa? Karena transfer rate itu paling mudah dipakai untuk memodelkan seperti itu. Ini transfernya sama dengan transfer rate dikalikan dengan material yang semula. Nah, sekarang coba kita modelkan event simple, atau sebelumnya lihat ini dulu aja ya. Yang berikutnya sebelum kita lihat event-nya. Kalau yang diketahui ternyata bukan transfer rate-nya, tetapi adalah intervalnya, berapa lama waktu berubahnya. Kalau di industri kimia, misalnya di reaktor itu waktu tinggal, berapa waktu tinggalnya. Karena ini ada di lingkungan, dia menyebutnya time interval. Kan ada di lingkungan seperti berapa lama. Nah, itu pakai rumusnya bisa di sini, material yang ada di stoknya itu dibagi dengan average time interval, perubahan datanya. Nah, transfernya di sini itu adalah material yang ada di stok dibagi dengan average time, yang nanti akan ketemu material di second kategori itu bisa, sekali lagi kalau itu perubahan kimia berarti dia berubah menjadi materi yang lain. Kalau perubahan fisika dia berubah fase. Ya, kalau yang pakai waktu paruh, nah di sini caranya bisa lihat di situ, toxic material jadi stoknya berapa dikalikan dengan dibagi dengan half life-nya, tapi ini half life-nya dikalikan 1,44. Kenapa 1,44? Karena ya itu tadi 10 tahun itu setara dengan time intervalnya 14,4. Kira-kira gitu. Kalau waktu paruhnya itu 20 tahun, berarti berapa faktor pengalinya di sini? Ya tetap 1,44 ya, karena itu kan 20 nanti 20 dikalikan 14,4 jadinya ya 28,8. Jadi ini tetap aja 14,4 ini angka yang kayak konstanta. Berapapun waktu paruhnya bisa kita pakai. Ini nanti kita tidak perlu kalau mau mendapatkan transfer rate-nya berarti kita perlu interpolasi, tapi kalau mau langsung pakai apa adanya dari half life-nya itu maka tinggal dikalikan 1,4. Di angka 1,4 itu apa namanya kayak konstanta yang bisa kita pakai untuk mengkorelasikan antara waktu paruh dengan time interval tadi. Ya, ini apa konsepnya dulu. Kemudian akan kita lihat bagaimana kita memodelkannya di Hansim. Oh ya, kemarin itu yang tugas 1 apakah ada masalah? Ada ya?
Ada. Sebenarnya ini sih Pak, kalau di tugas 1 atau tugas 2 Pak? Oh iya, tugas 2, sorry. Terakhir kemarin tugas 2 ya. Tugas 2. Yang di air danau itu. Saya belum cek di apa kata ya Pak ya. Pak, Ya. saya tuh kemarin lihatnya di ML itu jamnya itu kan tanggal 12 kan. Saya kira tanggal 7 jam 12. Jadi saya kira tuh jam 12 siang. Terus saya tadi baru itu jam 10 siang. Ternyata udah late 10 awal. Terus saya kenapa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya Pak? Nggak apa itu kan. Sistemnya begitu saya biasanya kayak lihat. Coba kita lihat. Aku udah bisa nyatu gitu. Bisa nyatu sekarang. Gimana Pak Esa? Kan kalau di contohnya itu ada di grafiknya itu kan angkanya, range-nya berbeda kan Pak? Iya. Gak bisa Karena jadi peraturannya satu tuh iya berbeda. gabungin Aduh. enggak sama unitnya. Jadi Aku enggak grafiknya bisa jadi karena enggak unitnya beda. seperti yang dicontohkan di Coba ya kita lihat punya Mbak Sama. Tampilan Ini sebentar ini gimana caranya ya? di back Pak. Di back itu memang dikirim ke model. Enggak. Aku takut punya Oke, berubah apa envelopnya tuh berubah sih enggak? Biasanya langsung ketemu namanya dia tugasnya Itu silakan. change user Pak. Itu kan ada cut off berapa ya? Oh iya. Siapa yang mau lihat? Di sini yang atas ya. Coba kita lihat. Ini gimana problemnya? Dan saya ini yang model utama ya. Aku enggak foto tuh. Ini ada masalah kan? Ya, nah tapi itu kalau di contoh gambar di PDF di PPT itu nggak kayak gitu Pak. Mirip cuma warna nggak berpotongannya tuh berbeda. Berbeda karena itu range-nya berbeda Pak. Oh iya nggak apa-apa. Karena ya di tugas apa di buku itu mereka pakai stela sedikit berbeda. Oh, karena Pak, Ya. kemarin saya sama teman-teman ada ketemu masalah. Jadi elevasinya itu kan ada di model 3 kalau nggak salah. Itu kan ada grafik elevasi yang turun. Ini Iya. bukan. ini dua Pak. Satu lagi. Dua ya. Ini bukan. Ini levelnya. Nah ini, nah iya. Itu grafiknya itu kan harusnya turun gitu ya Pak ya. Tapi Ya turun gini. ya, nah tapi kemarin itu sempat saya itu nemu masalah, jadi lurus Pak sama kayak punyanya. Udah diganti bones-nya. Udah tadi udah. Oh, Udah Bisa. Oh iya. Bisa digini. Iya. Iya, skalanya itu kan satuannya ribuan, lainnya ribuan itu cuma puluhan, nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Ya, kalau itu cuma masalah. Kalau mau dibikinnya jangan jadikan satu, dipisah-pisah nanti kelihatan. Oh. Ini nggak problem kok ini. Tapi bisa nggak Pak kalau memang diatur skalanya itu? Nggak bisa. Aku tak nggak bisa. Ini kan sebenarnya ada kiri kanan kan. Iya. Yang kiri itu kan dipakai untuk yang ribuan, yang kanan. Ini harusnya ini apa ya bos? Ini bisa sih sebenarnya dibuat Bisa. supaya yang apa namanya yang elevation itu mengikuti sumbunya yang kanan. Ada caranya, saya lupa. Ada caranya itu. Kalau satu saja mungkin bisa diatur Pak, tapi kalau dua kemarin saya Nggak nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya kalau dua ini Pak, jadi yang sisi kirinya bisa dibuat, tapi sisi kanannya bisa bisa. gitu. Oh gitu dong. Iya. Iya. Kalau gabung ya Pak, tapi kalau
sendiri-sendiri Bisa. Gitu ya. Pasti bisa. Nah itu yang nggak ketemu itu loh Pak, scale itu ya. Kalau enggak ya bisa aja. Iya. Bisa Satu-satu jadi soalnya gambar gitu, nggak ini bisa gambar. skillnya kan beda, kanan kiri tetap nggak bisa diatur. Iya, iya, iya. Ini bisa Itu juga. lurus. Kalau bisa kelihatan Pak. Iya, iya. Oh, bisa. Ya. Bisa tinggal di sini aja. Iya, tapi Hancur gimana? Ini kan sudah sama dengan bukan acuh. Bu apa ini? Itu sih kendalanya ngatur skillsnya itu sih. oh, kalau di versinya saya agak harus ya. Kalau pengen gampang, itu kan datanya ada di dalam bentuk tabel yang bisa diambil kan itu. Hasilnya di Excel gitu. Nah, Excel yang kita lihat atau Yang di Itu yang model berapa? kan bisa diambil dalam bentuk grafik juga. Kok grafik tabel. Elevation-nya Tapi udah bisa kok. tambahannya nggak bisa. Aku nggak bisa turun persis kalau lurus tapi karena dia bentuknya kecil. Soalnya kalau Karena saya udah ngerang dulu. soalnya kalau kamu pakai itu nanti kebacamu yang apa namanya water inlet itu kan dari 2000 tapi skillmu cuma dari 6300 nggak bisa itu kamu bisa kebaca karena skillnya tapi kalau dijadiin satu skillnya tuh nggak bisa diotak-atik gitu loh karena kan inisialnya water inlet 2000 tuh Ya ini kan juga sama dengan iya nggak masuk lah kamu nggak tanya ada lagi problem. Oke ya, kita ini nggak ada masalah ya. Ya. Nah sekarang coba kita kalau saya ada ini di ini kalau kita coba dulu ya ini apa namanya kemarin itu kan inputnya semua seragam ya konstan. Bagaimana kalau inputnya itu seperti yang di sini impuls. Nah itu sedikit perlu trik sedikit untuk menginputkannya. Karena model versi yang kita punya itu kan versi free ya, jadi memang banyak keterbatasannya sebenarnya. Tapi masih bisa disiasati. Jadi di sini misalnya biasanya kemarin saya lupa berapa sih modalnya saya tambah terus. Nah misalnya kita akan membuat seperti yang tadi itu ada stoknya itu material inverse kategori kemudian ada satu stok lagi material in second kategori ya. Ini kemudian kita punya inflow di sini. Ini apa tadi namanya? Inflow transfer. Oh, inflow transfer. Ini inflow itu yang masuk dan ini yang berubah. Itu dengan transfer. Jadi ini bisa reaksi kimia, bisa juga perubahan fisika. Kemudian kita punya variabel disebut transfer rate. Ya. Oke, dan transfer ini dengan
di stoknya juga menarik transfer. Jadi ya. Kemudian kita akan ini sebenarnya model ini kita memastikan dulu ya sama 40 tahun ya, 0 sampai 40, kemudian ya tahun model selanjutnya itu ini 2 tahun, kemudian ini 40, time step-nya 1. Kemudian kita buat spesifikasinya. Yang pertama inflow-nya. Inflow-nya itu kan mau impuls ya, maka kita akan cari di sini. Ini jangan konstan, type-nya itu kita pakai auxiliary. Kemudian kita cari di sini yang namanya pulse. Nah, itu ada pulse. Startnya mulai kapan? Tadi kan kalau kita lihat di sini dia mendekat sebenarnya pada tahun ke-10 itu dia akan mulai ya dibuang limbahnya misalnya. Tapi karena ini intervalnya tadi kita pilihnya itu 1, maka kita mulainya dari 9. Di sini mulainya itu 9. Durationnya berapa? Karena time interval kita 1 ya, kita mau harus kasih 1 di situ ya. Kalau mau lebih bagus, time intervalnya itu nanti diturunkan aja jadi lebih kecil. Maka di sini nanti durationnya bisa dipersingkat. Karena sebenarnya itu kan impuls hampir 0 kan waktunya itu langsung seketika. Kemudian ini kita kalikan dengan dikalikan dengan berapa banyak yang dibuang. Tadi yang dibuang kan 8 ton. Jadi bentuknya pulse karena kemudian dikalikan dengan totalnya 8, kemudian dikalikan dengan 8. Saya klik OK. Kemudian kalau yang stok di sini inflow dan transfer, kalau ini tidak ada masalah ya. Initial value-nya berapa? Initial value-nya coba kita lihat di sini. Mula-mula 0 kan ya. Mula-mula kan nggak ada polutannya, nggak ada. Jadi initial value-nya ya 0 saja. Ini oke. Kemudian kita ke transfer rate-nya. Transfer rate-nya itu konstan 0, berapa tadi? 6,93%. Kita bisa menuliskannya itu 0,93% berarti 0,0693. Ya, 0,0693 ya, 100. Unitnya ini belum saya beli, unitnya apa ya? Saya bosanin dulu nggak apa kita lihat. Kemudian transfernya di sini, transfernya itu adalah material jenis kategori dikalikan dengan transfer rate. Kemudian saya klik OK. Material yang second kategori, kalau ini ya transfer yang masuk aja berapa, mula-mula kan tidak ada ya. Dan saya klik OK. Jadi material inverse kategorinya apa? Yang mana? Material inverse. Ini? Ya, mula-mula kan tidak ada. Mula-mula tidak ada, suatu saat tuh misalnya ada polutan dibuang seketika 8 gitu. Makanya kalau di sini di infonya itu ini pulse. Kenapa 9? Karena seharusnya itu 10 ya, tapi kan ini supaya nanti tanda 10 itu langsung ketemu 8. Jadi sebenarnya kalau mau lebih baik nanti silahkan dicoba kalau di model settingnya itu dikecilkan time intervalnya itu. Nanti jadi persen. Oke, ini kalau saya run tidak ada apa-apa, berarti nggak ada masalah. Coba kita lihat di
Nah, infonya dulu. Infonya itu kalau saya pasang ya. Oh, di sini aja info. Iya, iya. Infonya. Nah, bisa dilihat di situ. Oh, infonya itu Maksudnya kecuali kalau kamu enggak, apa namanya? Dia ternyata di tahun 9. Ini yang kita ubah ini. Infonya itu sorry kita ubah aja, bukan tahun 9 tapi tahun 10 ya. Ini bukan 9 tapi 10. Ini tahun 10 kan? Oke, saya taruh lagi. Infonya di sini. Nah, dia kan di tahun 10 dia akan peak kemudian. Ya harusnya sih ini lebih semakin kecil intervalnya semakin baik. Ya, apa ini kita pakai satu dulu ya. Ini infonya kemudian material kategori. Nah, dia akan naik, kemudian akan turun. Lagi kalau lebih bagus ini diperkecil intervalnya. Tapi secara esensi ini kan sama ya, kita akan melakukan yaitu turun. Ya, kira-kira begitu. Ada masalah ya di sini ya. Ini bisa juga kita ubah. Tadi ya pakai bukan transfer rate tapi pakai apa namanya tadi dia sebutnya itu average sign interval. Oke. Misalnya kita modelkan dengan cara yang di sini. Nanti hasilnya sama persis ya di sini. Saya buka model baru di sini. Yes. Yang 40. Misalnya saya kecil ini time step-nya itu jadi berapa ya? 0,0078 misalnya yang paling kecil. Terlalu kecil ya. 0,25 saja. Ya, ini dalam tahun 0,125 0,625 saja. 0,0625 tahun. Oke. Kita punya stok. Ini material invoice kategori. Kemudian ada satu lagi di sini material in section kategori. Dan ada info yang di sini. Ini info, ini transfer. Ini ada satu lagi aja time average time ya kemudian kita beri save dulu ini
besarnya 8. Oke. Di sini ini initial value-nya 0. Average layaknya itu 14,4 tahun. Maka transfernya di sini adalah material invest kategori dibagi dengan average times account. Oke, yang ini mula-mula ya itu untuk infonya. Nah ini kan lebih baik ya, benar-benar seperti impuls beneran ya. Kemudian kita lihat yang material invest kategori. Nah ini juga baik ya, apa namanya, direpresentasikan bahwa itu impuls beneran. Paruhnya kita ke sini mana ya? Saya salah nulis tadi. Info mantap. Info muncul di pos. Kita grafiknya di mana? 8 ya, benar kan? Saya 8. Cuma kalau di kategorinya Yang mana ini? kok 0, ya? Iya, saya juga dukung. Gue juga enggak. Harusnya kan ya. Sebentar, ini karena ini. Kalau dia memang naik. Iya, betul. Yang lain juga sama? Iya, Pak. Sebentar, ini agak aneh. Seharusnya berapa sih? Oh iya. Sama kayak yang makan bapaknya. Oh iya, jadi ternyata untuk Bentar, ya, sini, saya saya agak keliru. Di infonya ini, ternyata di isinya itu tetap 1 ya, hanya apa namanya, time intervalnya itu. Jadi dalam waktu 1 tahun dia membuang sebanyak 8 ton. Gitu. Jadi bukan di time intervalnya, tetapi tahunnya ya. Ya. Nah, nanti dia akan lebih baik di grafiknya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu, maka dia
Ini kalau infonya sih nggak masalah yang di sini. Ya. Jadi dia apa namanya akan mengalami decay gitu. Kalau yang material second kategori ini coba kita lihat ya, yang material second kategori ini benar wajar ini. Dia naik. Ini kira-kira wajar atau enggak? Coba kita. Jadi kalau yang first kategori ini saya buat jadi dua. Yang first kategori itu kan naik dengan cepat kemudian turun. Kalau yang second kategori itu naik terus. Ini wajar atau enggak? Ingat, ini seperti ada perubahan. Kalau mungkin lebih gampang bayangkan kalau ini kita sebut ya. Misalnya saya punya material apa, misalnya air. Saya punya air, saya saya tuang di satu wadah gitu. Kemudian wadahnya saya panaskan, airnya kan menguap itu. Nah, material yang menguap, uapnya itu akan terakumulasi semakin lama semakin banyak. Jadi kan benar kan itu, jadi akan naik jumlahnya. Karena ada akumulasi. Sebenarnya yang material, misalnya air yang ada di wadah saya itu karena dipanaskan, dia akan mengalami penurunan jumlahnya karena menguap. Tapi air yang berupa uap kan jumlahnya semakin bertambah. Jadi gitu ya. Jadi logikanya begitu. Nah, kemudian cara yang ketiga untuk mengungkapkan itu dengan half-life ini yang mungkin akan lebih banyak dipakai kan. Kalau memodelkan sistem lingkungan itu banyak data itu memang berupa waktu paruhnya. Nah, jadi ini kita modifikasi aja yang di sini. Saya lupa kan modifikasi itu pakai apa ya? Save as dulu. Gimana? Di save as dulu. Biar nanti yang save yang ini. Oh iya, agak lupa ya. Kenapa jadi misalnya ini yang di ini pakai waktu di kanan? Ya ke kanan sama kan edit equation. Oh iya, betul ya. Mas ini namanya adalah jadi half-life. Kemudian, nah ini kan jadi 10. Nah, yang waktu paruhnya di 10. Saya oke kan? Yes. Nah, kemudian yang kedua itu di transfernya di sini. Ini kita ubah jadi 1,44 dikalikan half-life. Ini angka 1,44 ini kayak konstanta gitu. Walaupun half-life-nya kita kalikan dengan 1,44. Saya klik oke, nah saya terang aja. Kemudian kita lihat coba material. Ya sama kan. Ini turun dan saya material di second kategori. Ya gitu. Jangan hilang ini Saya infonya ya lihat ini materi. Oh, kalau mau sama persis dengan yang di buku, maka startnya jangan mulai dari 10 tapi dari 9. Bukan yang di sini.
Itu kan startnya mulai dari 9, kemudian di 10 dia akan mulai. Oke. Ini cara untuk apa namanya, merepresentasikan transfer rate atau apa namanya, proses transfer rate tadi di dalam fencing. Termasuk juga nanti untuk membuat modelnya. Nanti saya akan eksplorasi kalau apa namanya inflow-nya ini tidak berbentuk pulse begini. Kalau bentuknya itu rem atau bentuknya itu apa namanya, namanya itu yang itu ada lagi. Misalnya ini kita karena di dalam apa namanya fungsinya ini itu kan ada pulse, ada rem itu yang miring seperti itu. Terus ada yang kalau pulse train itu saya pulse train. Oh ini kalau apa namanya, misalnya saya punya inputnya itu begini, itu jadi ada perulangan gitu, dia berulang-ulang, dia buang limbah, dia buang limbah lagi, dia buang. Itu ada pulse train. Kalau rem ini yang tadi ya, bentuknya itu dia naik kemudian data. Kalau kita cek ya, dia bentuknya rem itu kayak apa? Ya itu ada slope, kemiringannya itu berapa persen, start, finish. Ya itu saya akan jadi eksplorasi. Jadi kalau apa namanya inputnya bisa bermacam-macam. Oke. Baik, sekarang kita coba atau ada pertanyaan dulu sampai di sini. 3 tadi memakai transfer rate, kemudian memakai time interval, sama satu lagi yang pakai apa namanya half life. Ada ya, kita lihat. Nah ini kan yang lebih menantang untuk enggak menantang, sudah kerjaan, sudah ada bentuknya. Cuman ini kan yang lebih real ya, lebih realistis. Ketika bersekarang yang update ke stop, startnya cuma mana selesai kita tahu. Ya. Ini adalah bagaimana DDT itu ada sebelumnya DDT itu apa nggak? DDT itu apa? Kalau para generasi milenial lahiran tahun 2000 ke atas, ini kan 2000 ke atas ya. Mesti nggak akan kenal dengan DDT. Kami generasi 70-an itu yang penting dengan apa namanya, yang lahir tahun 70-an mungkin akan familiar. Jadi DDT itu adalah kita lihat dulu. Untuk saya bisa mengapresiasi bahwa DDT itu sesuatu yang ada di DDT bonus. Ya ini dikloro, diphenyl, trikloroetan. Singkatannya itu ini ya, coba dikloro, diphenyl, trikloroetan. Ini biasanya dipakai dulu sebagai pestisida yang dimana untuk membasmi serangga, terutama nyamuk, karena waktu itu di Indonesia dan berbagai negara di dunia itu apa namanya, penyakit malaria itu naik dengan cepat. Maka dan diketahui bahwa penyebabnya bukan penyebabnya ya, vektornya yang membawa malaria itu virus atau bakteri, virus ya.
virus. Membawa virus itu kan nyamuk. Sehingga waktu itu orang berpikiran kalau gitu nyamuknya harus dimusnahkan. Nah ternyata kemudian ditemukanlah sebuah pestisida yang sangat ampuh sekali. Ini apapun yang kena ini mati. Orang waktu itu belum, ini tahun 70-an ya, tahun 39 ternyata ditemukannya itu, bahkan dapat Nobel. Bisa dibayangkan ya, apa namanya, ini sangat dihargai lagi. Nah, orang Jerman ini, kalau nggak salah dia kemudian juga menemukan gas sarin untuk membunuh di Yahudi di mana Jerman itu ya. Jadi ini dapat Nobel tapi juga, atau bukan dia ya, pokoknya temannya dia. Dia dapat Nobel karena menemukan pestisida yang sangat hebat yang bisa membunuh nyamuk dengan cepat. Tapi ternyata kemudian diketahui banyak masalahnya karena dia itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dan sebenarnya salah satu problem utama dari pestisida, kalau semua pestisida pasti menyebabkan penyakit, sudah pasti itu. Kalau enggak ya ngapain jadi itu kan racun kayaknya. Kalau dia tidak menyebabkan penyakit dia tidak jadi pestisida. Itu sudah. Gimana yang menyebabkan DDT ini jadi perhatian dunia? Karena dia itu punya sifat bioakumulator. Kita lihat di sini ini, dia dapat terakumulasi dalam jaringan lemak hewan termasuk manusia. Bioakumulasi, terakumulasi di dalam jaringan biologi, seperti manusia, hewan dan seterusnya, dan kemudian menyebabkan masalah kanker dan reproduksi. Ya ini jadi maka kemudian jadi problem karena begitu memakainya luas sekali karena memang begitu DDT itu dipakai, penyakit malaria itu turun dengan drastis, kankernya yang naik dengan drastis. Jadi repot sekali. Waktu itu orang belum tahu bahwa bahan kimia ini punya masalah dengan ini ya, misalnya bakar berbagai yang tidak diinginkan. Nah, yang bahasa Inggrisnya itu lebih lengkap ini penjelasannya. Kalau ada yang pernah baca buku sebelum di situ ya, orang-orang lingkungan itu salah satu buku yang sebaiknya dibaca. Itu Silent Spring itu. Ini cerita tentang DDT. Silent Spring. Namanya bukunya itu pengarangnya Rachel Carson tahun 60-an sekian, 70-an sekian. Ini patut ada yang sempat membaca, saya kira kan bagus banget itu. Kenapa namanya Silent Spring? Spring itu kita nggak punya spring gitu. Kita punyanya musimnya itu cuma panas dan panas banget kan, jadi nggak punya spring itu. Jadi kalau judulnya itu bagus banget, Silent Spring. Spring itu adalah masa berkembang biak bagi para burung-burung. Bukan hanya burung sebenarnya, hampir semua binatang di sebelah dunia yang mengalami musim dingin. Musim dingin mereka hibernasi, atau kalau tidak hibernasi ya mereka bertahan hidup lah, nggak sempat mikir yang lain-lain. Begitu spring, udaranya itu naik, suhu udaranya naik, bunga-bunga bermunculan. Kalau nanti ke Eropa, ke Amerika itu spring itu saat yang paling indah. Bunga-bunga musim panas itu bunga-bunganya sudah jadi buah. Jadi kalau mau lihat bunga itu di musim spring. Termasuk nanti burung-burung itu mereka akan berkembang biak, berarti ada lomba burung berkicau di alam itu. Maka harusnya spring itu adalah masa yang sangat indah dan kemudian banyak burung berkicau, serangganya banyak dan seterusnya. Kenapa jadi silent? Karena ternyata tahun 60-an 70-an itu si Bu Rachel Carson itu ahli biologi marine, kelautan, marine biologist. Itu beliau mengamati itu bahwa ternyata ini musim spring, musim semi, kok burung-burung itu semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Yang berkicau kan jadi jarang, ini kelihatan ya. Kemudian waktu itu dia tidak ada yang menduga bahwa itu ada hubungannya dengan pestisida. Karena pestisida itu yang dibunuh adalah nyamuk dan serangga yang lain.
ternyata baru kemudian ditemukan bahwa DDT itu salah satu, sebenarnya hanya salah satu jenis pestisida yang dipakai waktu itu, selain pestisida yang lain itu bisa terakumulasi di jaringan mamak tadi. Kalau di manusia dan mamalia menyebabkan kanker tadi itu, burung-burung itu enggak ada yang mati karena DDT, enggak ada yang kanker karena DDT. Tetapi yang dipengaruhi oleh DDT itu adalah metabolisme kalsium di dalam tubuhnya burung. Kalsium itu apa di burung? Itu paru kan? Kalsium itu ada di tulang. Tapi kalau burung ada satu lagi yang penting, telur. Burungnya masih jarak telur, tapi telurnya itu jadi rapuh kan. Jadi ketika dirami pecah. Ya, makanya orang waktu itu kan belum tahu apa yang terjadi, kok bisa burung-burung itu masih hidup dengan baik, berkembang biak dengan baik, dalam artian bisa bertelur. Tapi kok anak-anak burung itu sedikit sekali jumlahnya, mereka semakin berkurang. Nah diamati ternyata di sarang-sarangnya itu pecah telurnya, dan itu masalah. Maka orang mulai bertanya-tanya apa yang harus jadi. Barulah kemudian salah satunya Bu Rachel Carson ini, hasil penelitian beliau ahli biokimia, marine biologist bagian biokimia, sehingga ketahuan bahwa si DDT itu ditemukan di jaringan lemaknya burung-burung. Kemudian ternyata dari penelitian selanjutnya membuktikan itu mempengaruhi metabolisme pembentukan kalsium ya, jaringan kalsiumnya. Maka dia kemudian mengkampanyekan untuk dia menerbitkan buku itu untuk mengkampanyekan supaya orang menghentikan pemakaian DDT dan pestisida yang lain. Kira-kira akan banyak musuh nggak itu? Anda silakan baca biografinya, ini seru biografinya. Ada filmnya. Jadi kalau kita lihat di sini Wikipedia saja. Ini betul dijalankan kayak ini pahala lingkungan. Ada di sini ya, politik information and reception. Kemudian impact-nya. Yang jelas sejak itu Bu Carson menerbitkan buku itu dan buku itu dibaca banyak orang, maka tentu saja akan banyak musuhnya. Siapa musuhnya? Produsen pestisida. Pasti itu dimanapun di dunia ya kayak gitu. Maka kemudian mereka itu membuat kampanye supaya buku itu dilarang. Bu Rachel Carson yang dituntut macam-macam di pengadilan itu. Ini akhirnya tuh karirnya terganggu itu Bu Rachel. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya untuk Indonesia. Mungkin bisa dibaca di sini ya. Kalau mau lihat itu, dia mau perjuangannya itu luar biasa. Waktu tahun 60-an, 70-an beliau itu berjuang sendirian karena waktu itu orang belum punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana bahan yang beracun itu mempengaruhi ekosistem di lingkungan. Problemnya dengan DDT itu dia juga selain bioakumulator, dia itu juga persisten di lingkungan. Persisten itu apa ya bahasa Indonesia? Persisten itu kan positif sebenarnya artinya itu. Cuma kalau polutan ini jadi negatif. Persisten itu kan keras kepala kalau sebenarnya. Ini bukan keras kepala dalam arti dia tidak mudah berubah menjadi bahan yang lain. Ini adalah bahan yang sangat tahan perubahan di lingkungan hingga sampai puluhan tahun pun si DDT ini masih akan ada. Meskipun sudah pemakaian sudah dihentikan, sampai puluhan tahun efeknya masih bisa dirasakan. Jadi ada larangan global kemudian ya larangannya pun baru tahun 2001 itu untuk melarang DDT dan teman-temannya itu. Jadi memang perjuangannya Bu Carson ini luar biasa. Dia meninggalnya itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena perjuangannya patut kita apresiasi. Ya, berapa tahun umur beliau. Bu Carsonnya ini kita lihat di Bu Carson ini. Cuma 57 tahun, ya lumayan.
masuk ya sampai dulu Ya, nah, silakan saya ini inspiratif banget. Kebetulan di sini ibu-ibu semua inspirasi. Ini kalau orang lingkungan itu salah satu yang menjadi pelopornya itu Bu ini, Russell. Kalau kimia itu ada Marie Curie ya, nih beliau nggak dapat Nobel tapi efeknya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Orang mulai peduli dengan bahan kimia di lingkungan dan seterusnya itu salah satu pionirnya itu buku Silent Spring itu silahkan dibaca meskipun itu kalau dari sisi biokimianya dan seterusnya itu adalah ilmu tahun 60-an 70-an tapi dari semangatnya itu semangat yang sampai sekarang masih perlu kita lakukan. Oke, jadi ini latar belakang kenapa DJT itu menarik untuk sampai sekarang di Indonesia ternyata masih dipakai sayangnya. Tapi bukan untuk pestisida lagi, tapi disalahgunakan. Ingat burung-burung itu kan tidak mati dengan DDT ya. Peternak burung itu supaya dia itu menguasai memonopoli pasaran apa yang dilakukan. Anak-anak burung itu dimandikan dengan DDT, sehingga dia nanti tidak akan bisa berkembang biak. Dia hidup terutama burung-burung yang mahal ya. Kalau cuma burung merpati ya itu enggak. Tapi enggak burung-burung yang mahal. Burung-burung kicau itu harganya sampai ratusan juta pun ada ya. Jadi dia pengen menguasai. Jadi anak burungnya itu dimandikan DDT. Dia tidak mati, tapi dia tidak bisa berkembang. Dia bertelur tapi tidak akan menetas telur, pasti pecah. Jadi itu katanya penyalahgunaannya. Manusia itu jahat kan? Ya memang. Ya betul. Ya kita lihat dulu tentang bagaimana DDT ini lah. Kita kan ingin sampaikan tadi DDT itu ketika diaplikasikan, disemprotkan itu, maka dia akan kan semprotnya dalam bentuk cairan ya. Maka yang kalau kita nyemprot cairan itu akan kemana? Yang menguap ada saja ya. Tapi sebagian besar kan jatuh ke tanah. Dia itu titik didihnya tinggi banget, jadi nggak akan menguap dengan mudah. Dia bisa menguap tapi tidak mudah. Maka DDT itu akan jatuh ke tanah. Bukan karena disiramkan di tanah, tapi dari penyemprotan itu akan masuk ke tanah. Kemudian dia akan mengalami degradasi. Seharusnya kan ini yang idealnya dia terdegradasi. Jadi kalau kita lihat pestisida modern itu pestisida yang umur paruhnya itu singkat, sehingga dia itu ketika diaplikasikan untuk korban apapun dia cepat terurai di lingkungan, tidak kayak DDT yang keras kepala persisten itu bagaimana sih bagus ya. Saya itu kalau tidak persisten malah pernah menyerah ya. Persisten kuliah ini. Nah ini nanti kita tahu half-life-nya, nanti Anda bisa modelkan ya. Ini datanya sudah ada. Jadi, nah satu lagi tentang bagaimana modelkan. Jadi kalau kita model ini kan sistem di lingkungan, lingkungan itu sangat-sangat kompleks. Maka kita harus melakukan istilahnya itu simplifikasi, tetapi jangan terlalu simpel banget. Kalau kata Einstein itu we have to make it simple but not simpler. Angel itu. Simple tapi ya jangan simpel banget lah kayak gitu. Ini kan DDT pertama kita perlu model yang paling sederhana. DDT itu masuk ke tanah. Di tanah kemana dia sebagian akan terdegradasi. Kalau tadi transfer tadi itu kan ini dia transfernya itu berbentuk reaksi kimia, reaksi biokimia lebih tepatnya karena didegradasi oleh bakteri. Jadi DDT bakterinya akan mendegradasi. Meskipun karena dia itu sifatnya sangat toksik, maka ya ini prosesnya akan sangat lambat sekali. Nanti silahkan dimodelkan saja. Kalau kita lihat di sini untuk menyederhanakan, jadi tanah itu dianggap satu tanah itu dianggap satu bagian gitu. Misalnya di sini di Amerika itu tahun 1950 dipakai DDT sebanyak 100 ton kalau nggak salah 100 ton dalam 1 tahun. Nah sebenarnya itu kan tersebar se Amerika itu. Tapi kita mau modelkan se Amerika kan ya repot ya. Sudahlah dianggap aja tanahnya itu satu kesatuan aja. Jadi makanya di sini tanahnya di mana ya semuanya di Amerika. Di mana pokoknya di Amerika.
Jadi dia akan diaplikasikan bentuknya impuls kan itu ya. Dalam waktu 1 tahun, kalau 49 sampai 50 itu ada 100 ton, sampelnya ton, nanti dicek lagi. 100 ton DDT yang diaplikasikan, itu inputnya. Kemudian dia akan mengalami degradasi tentu saja, dan degradasinya itu seperti ini. Waktu paruhnya itu ada waktu paruhnya DDT itu gimana ya? Oh di sini. Nah ini kalau kita memodelkan sistem lingkungan itu problem kita begini. Dari data di literatur ternyata ditemukan bahwa waktu paruh dari DDT itu ternyata bervariasi. Variasinya itu luar biasa. Dari yang 0,1 tahun sampai yang 500 tahun. Kita pilih yang mana? Pertanyaannya itu, ini nanti kita berarti untuk di model kita pilih yang mana? Nah, tentu saja kita akan memilih sesuai dengan kondisinya. Kalau di tanah berarti yang mana ini? Yang ini ya, 1 tahun. Kalau nanti di air, yang mana? 15 tahun. Yang air di 15 tahun. solution atau run off? Air apa? Ini problem kan ini? Solution itu berarti apa bedanya solution dengan run off? Run off itu kan air mengalir ke sesuatu entah sungai. Kalau solution itu ya misalnya ya kita punya wadah isinya itu ada DDT, tidak ada aliran air apapun, maka 500 tahun dan nggak berubah. Tapi kalau di run off, kenapa bedanya luar biasa ini? Satunya 500 tahun, satunya 0,1. Yang mengalir itu kan harapannya oksigennya banyak, dan ada bakterinya juga lebih banyak. Jadi ini kita perlu menginterpretasikan data itu dengan baik. Jadi bukan hanya kita bisa pakai angkanya, tetapi ini perlu memahami dengan benar sistem yang akan kita pakai itu di mana sehingga kita bisa memilih yang tepat. Nah di sini bahkan di dalam ikan pun ada, di manusia nggak ada jika kita nggak menyedarkan di manusia. Skeleton fish itu ternyata di kotoran ikan pun mengandung DDT, jadi lebih cepat terurai seterusnya. Jadi kita perlu menganalisis dengan baik. Nanti data yang kita pakai itu yang mana? Kita kembali ke sini. Berarti nanti ini pakai yang di tanah yang 10 tahun tadi akibatnya. Nanti akan ketemu seperti yang di sini. Itu model yang paling sederhana. Padahal sebenarnya DDT itu kan tidak hanya, kita perlu lihat yang lebih kompleks. DDT itu kan di tanah tidak hanya larut kan, jadi tidak hanya terdegradasi. Jadi kita DDT diaplikasikan tadi yang impuls tadi itu, ini yang terdegradasi. Ternyata ada juga DDT itu yang menguap evaporasinya, karena dia meskipun DDT-nya besar tapi sebagian bisa menguap. Kemudian ada DDT yang dari di tanah tadi terkena air, bentuk larutan, larut di air misalnya. DDT from soil into solution yang untuk. Nah nanti halfanya kan beda-beda tadi ya. Kalau ini yang 500 tahun nanti itu. Kemudian, nah nanti ini yang lebih, nah ini juga belum lengkap kan? Karena kalau kita lihat sistemnya itu, jadi tadi dia terdegradasi di tanah, kemudian ada yang menjadi larutan di tanah, kemudian ada yang terevaporasi. Yang terevaporasi berarti menguap. Itu apa nasibnya di udara si DDT ini? Dia akan berupa gas di udara. Gasnya itu akan kemana? Nah ini sebagian akan turun bersama hujan kembali ke tanah. Di sini ada DDT rain out of air into soil, maksudnya di larut di air hujan itu balik lagi ke tanah. Kemudian ada juga yang
dia bercampur dengan hujan, tapi turunnya tidak di tanah tapi di ocean, di laut. Yang terbagi nanti. Karena ada yang turun di laut itu, nah ini jadi masalah nanti. Berarti nanti akan mencemari lautan. Yang kita tadi sudah bicara pencemaran di tanahnya. Kalau di udara ini kan relatif nanti akan ada yang turun dan ada yang larut di hujan. Nah, bagaimana nasibnya yang ada satu lagi sini. Di DT-nya itu ada juga yang ini airborne apa ya? Ini tambahnya tadi yang ini airborne. Di DT itu kan sebenarnya disemprotkan kan ya. Tadi yang kita asumsikan itu semua yang disemprotkan itu ke tanah, turun ke tanah. Padahal sebenarnya ketika disemprotkan itu karena sangat kecil butirannya itu, maka akan membentuk itu tadi ya, yang semacam kabut gitu kan. Jadi semacam kabut yang isinya itu adalah DDT, dan itu akan ada di udara. Maka di sini disebut dengan airborne ini. Dan kemudian dia akan jadi sebagian yang DDT yang disemprotkan itu sebagian langsung ke tanah, sebagian airborne dulu. Kalau airborne berarti nanti ada di udara. Di jalur DDT yang ada di udara itu ada dua macam. Pertama dari penguapan DDT yang ada di tanah. Yang kedua itu memang DDT yang disemprotkan itu dan kemudian tinggal di udara ya. Dia karena disemprotkan dia akan bentuk kabut di udara. Ini nanti DDT yang diaplikasikan itu terbagi dua, misalnya di sini, sebagian masuk ke tanah, sebagian airborne. Kayak gitu. Kemudian apa lagi ya di sini? Ya, kemudian yang berikutnya itu yang ke air. Nah, kalau kita langsung ke sini pusing gitu pasti. Maka sekali lagi kalau kita bicara memodelkan lingkungan itu, kita mulai dari yang paling simpel dulu. Itu adalah ini model pertama itu kan di sini ya. Model pertama itu ini. Kemudian kita tambahkan model kedua itu yang di sini. Model ketiga tadi itu yang ada airborne-nya itu adalah di sini. Di mana ya? Di sini. Nah, seharusnya tahapnya ada beberapa tahapan lagi. Tapi ini langsung dikasih akhirnya, makanya jadi kelihatan keluar. Ini saya discuss dulu aja. Ini kelihatan rumit tapi sebenarnya nggak betul-betul kita tetap bisa mengikuti. Asalkan mulainya dari sekarang. Mulainya dari yang seperti ini, wah itu jamin akan pusing. Sebenarnya kita kerjakan di sebelumnya itu kan yang di atas di sini. Nah kemudian kita lihat lagi DDT yang ada di udara itu kan sebagian masuk ke laut tadi itu ya. Precipitation rate into ocean. Ini yang di laut, DDT yang di laut. Apa yang terjadi dengan DDT di laut? Pertama kita lihat dulu sumbernya dari mana. Sumbernya pertama dari air hujan yang membawa DDT yang turun di laut. Atau kalau tidak itu dari DDT yang berasal dari sungai. Jadi kalau sungai kan tadi DDT sebagian masuk di tanah, kemudian terbawa air hujan dalam bentuk solution itu, kemudian masuk ke sungai kemudian jadi run off ini, aliran sungai menuju ke laut. Nah, ini sebenarnya model berikutnya itu DDT sampai di laut dulu. Kita sudah membuat DDT yang sampai di laut. Nah, baru kita lihat di laut nasibnya kayak apa sih DDT ini. DDT ini. Ini
inputnya dua tadi ada yang kemudian mengalami degresi di lautan diuraikan oleh bakteri, ada lagi yang apa namanya itu karena itu ya bukan dimakan ikan ya, tapi dia masuk ke tubuh ikan. Bagaimana caranya DDT bisa masuk ke tubuh ikan? DDT kan tadi di air kan, kalau itu bisa aktif, DDT aktif, DDTF aktif, infus, gimana? Kita membayangkannya. Nah ya ini mau DDT padahal si ikan kan pasti akan memasukkan air ke insangnya kan itu untuk apa namanya nafasnya itu yang masuk kan bukan cuma oksigennya tapi juga DDT-nya ikut-ikutan, jadi masalah. Nah kemudian di ikannya kemana? Nah ini DDT di dalam ikan. Jadi tadi ini di air tadi pindah ke ikan. Kemudian ikannya apa yang terjadi dengan ikan? Ikannya itu ada yang mati. Ini ada dead fish, ikan yang mati. Kalau ikan mati nanti kan berarti DDT-nya akan kembali ke air kan ya, terurai. Atau ikannya tadi buang kotoran, ini toxic excretion rate. Itu excretion itu kan kotoran ikan itu kan mengandung DDT karena tubuhnya sudah terkena DDT. Kemudian yang lain apa ini? Ada juga ini yang kotorannya itu tidak. Jadi kotoran ikan itu ada yang mengandung DDT, ada yang tidak. Wah ini jadi rumit kan di sini. Nah, yang berumit lagi kan di sini fish consume, ikannya dikonsumsi. Nah ini sebenarnya kalau diteruskan, siapa yang konsumsi? Bisa manusia, bisa burung. Jadi kalau di tahun 60-an itu burungnya lambang Amerika itu apa namanya si Bald Eagle itu kan turun drastis tuh. Karena dia itu makan ikan yang mengandung DDT itu. Jadi dia perkembangannya turun dengan drastis. Tapi kita nggak memodelkan sampai ke burung Jawa di Amerika itu. Kita cukup di sini. Nah kemudian ya silakan nanti dicermati ya. Jadi kelihatan rumit tapi sekali lagi bisa diikuti. Apa namanya? Tergantung imajinasi ini. Kalau dikatakan kita modelkan itu kan sebenarnya kita bermain imajinasi kan. Apakah ini apa namanya orang modelkan bisa jadi yang berbeda. Karena di sini yang misalnya ikannya itu dikonsumsi burung di sini ya. Ini extraction-nya aja dia bagi dua, satunya yang tidak ada DDT-nya, satunya yang ada DDT-nya. Nah itu misalnya yang tidak ada DDT-nya dihilangkan juga bisa jadi kan. Kita memodelkannya itu sedetail mungkin, tetapi ya tidak apa namanya tidak terlalu kompleks juga, terlalu besar. Ya kira-kira begitu. Kemudian ada DDT di fish. Kemudian ini DDT di fish itu kan di mana ya? Oh ya ada sini. Nah dari situ nanti kita bisa mendapatkan, kalau di teknik kimia kita biasanya buat neraca massa di pabrik. Nah ini neraca massa DDT di alam. Wah itu ini hasilnya sederhana gitu. Tapi nanti juga kita lihat dulu yang ini di sini. Yang apa namanya, bagaimana metabolisme DDT itu di berbagai kondisi. Ya kira-kira begitu. Itu tugas 3 itu. Modelkan ini, karena sekali lagi kita hanya bisa belajar modelkan itu ya dengan buat model tulang. Untuk silakan dimulai dari yang paling simpel. Tapi datanya ada semua kayak coba saya lihat mungkin. Laporan tulis, kalau enggak kita tambahkan datanya. Buat kita buat aslinya saja.
saya nggak boleh menaruh di elok karena bukan buku. Nanti saya kirimkan di grup juga nggak boleh. Nanti tak kirimnya ke salah satu nanti sepakat itu bisa. Atau ada punya? Ada Pak. Ada ya? Ada juga ya? Ya. Ini harusnya tidak apa namanya, tidak terlalu legal. Tapi ya, jadi karena bukunya asli udah nggak ada ini tahun 90 sih sebenarnya. Cuman ini masih saya bagus untuk kita namanya. Datanya ada di sini sih untuk terutama yang model yang paling kompleks itu yang kayak modelnya. Kalau kita sini saya belum menampilkan di situ ya, tapi kalau kita mau lihat lebih ini versi lain dari modelnya itu, ini yang di sini dia membuat juga yang ada di plankton, kemudian ada yang plankton yang dimakan ikan, misalnya di tambah gede, ini memang lebih kompleks. Nanti memodelkan ini sistem pertama itu kita perlu melihat dulu ya alur DDT itu alurnya kemana saja gitu. Jadi ini logikanya kan kelihatan ya, dari tanah nanti ada yang ke udara, ada yang ke air, ada yang tetap di tanah. Yang tetap di tanah mengalami degradasi, yang di air nanti ada yang ikut sungai ke laut, ada yang terbang di udara, kemudian turun bersama air hujan. Ya, ini model ini memang kita perlu berimajinasi, tetapi juga perlu melihat data yang ada seperti apa. Lihat di sini memang seolah-olah kelihatan rumit sekali, terus sebenarnya kalau kita kerjakan step by step itu tidak serumit yang terlihat di sini. Nah, silakan untuk tugas tiganya, saya kira ini memodelkan DDT itu mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks di sini. Datanya harusnya ada di dalam model ini, harus lihat ini data baru yang white-nya di sini. Bersih. Mau tak? Kirim DM TPP aja ya.
sini aja sih. Gak nutupin kan udah betul. Mana ini? Ya Allah, harus ngapain dulu ini? Terus berdoa. Ini soalnya sama. Ya, ini sudah saya seperti yang saya ubah ini, dan namanya ada sesuaikan nama yang baru ya. Juga kemudian materinya sih yang lama masih ada di situ, ya apa, kemudian apa, oh iya, saya nggak apa, saya kayaknya yang lama nggak apa, isinya sama, cuma dia beda namanya. Nanti tugasnya di sini. Ya silakan nanti dicoba untuk membuat apa namanya model bagaimana di DT ini. Tapi kalau bisa jangan hanya mengikuti yang di apa di sini, ya kita mengikuti di sini, tapi coba di apa namanya di analisis juga kenapa kok dia memakai aliran yang macam-macam tadi itu ya. Evaporasinya, jadi kita logikakan apa yang terjadi dengan DDT itu, sehingga kita nanti bisa apa namanya kalau kita memodelkan sistem yang lain kita bisa merasakan juga. Seperti biasa, ini mau dikerjakan di sini saya tungguin atau saya akan Di rumah Pak. gimana? Saya tungguin ya. Ya enggak, kalau nggak saya tungguin nanti kita akhiri aja untuk melihat di kelasnya. Karena mungkin ini ya perlu waktu berapa ada kerjaan kira-kira? 2 minggu. Kira-kira 30 menit selesai. Waduh. Ngeri. Oh 2 minggu. Saya gambarnya aja. Gambarnya. Oh iya, jadinya saya dan tadi waktu tadi saya setnya apa ya waktunya? 2020.
Masih 2022. Bukan 2022. Anak 2 tahun. Telat 2 tahun. Iya. Enggak usah kumpulkan nanti. Settingnya. Kali aku kereta jam Oh iya, 2022 sekarang 2025. Jangan COVID. Mulai 11 ya sekarang. tukang terus sih. Duduknya mau kapan nih? Udah 20. Sini gue cukup kan ya? Apa namanya? Ya udah 18 ya 18. Ya. Telat dong gitu ya. Kok 2022 ini Pak? Oh, dua-duanya pemilihan. Oh iya, nggak mau. Oh iya, 26. Ah, Iya. nggak lulus nanti ya. Ya. Jadi aku bawa saya nggak ada yang Oh, aku nggak boleh. ya gimana Pak? Ini eloknya yang lama cuma sudah saya ubah. Jadi kalau yang namanya sekarang berubah ya, sudah saya sesuaikan namanya itu pemodelan sistem lingkungan. Kemudian di sana materi yang lama saya ada juga sebenarnya, tapi yang kita ini nanti yang ini kuliah 10 ya material flows ada tugas 3. Oh ya, oke. Ya baik, nanti kalau gitu kita akhiri aja, silakan nanti dicoba dalam waktu 40 menit saya kira selesai itu. Bisa dicoba lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, udah mau ya? Mau diskusi dengan Pak Ian kan? Oh, Siapa ya? Yang ini Pak. Yang ini Pak. Oh, Pak Ian. Lupa ya? Mana yang ada yang ini Pak? Enggak ya? Mirip kan Mbak? Kapan ya Pak? Kapan? Anda mau dengan Pak Ian kan? Mau Iya, Pak. proposal kan? Iya Pak. Oh. Kapan? Masih baca lagi sih Pak. Tapi kapan bisa tuh Pak? Kapan kira-kira? Oh nanti minta jadwalnya dari Pak Ian juga ya Pak. Oh, artinya biar di awal kita sepakati kan Oh, iya. kayak apa nanti terus nanti biar Iya Pak. nanti yang menjawab di AWA-nya. Oh iya Pak. Tadi kita ngomong Pak dulu ya. Itu masih namanya di situ. Oh iya. Ini sudah dikonfirmasi sama Pak Ian. Oh iya, udah. Sorry, saya kok keliru ya. Cuma sore itu sudah Aku bingung banget. Makanya aku bingung juga. Aku bingung agak bisa. Aku merasa kayak gitu ya. Kan yang bonus itu loh yang kemarin kamu tanya dia kan nggak bisa dia tuh nggak nanya aku karena sebelumnya itu iya karena sebelumnya itu ada udah kan dia udah nyonteknya terus dia bilang udah sama tahu kan ya udah ya dia bentuk ini kan terus dia juga agak nanya aku mikir kayak gini kan terus aku ceritain dulu ke dia ternyata dia stres sampai apa aku harus beli laptop ya Lihat apa? Bener. aku ngaji lagi aku ternyata bisa diubah di ini cuma tinggal dia sampai apa sampai mau beli laptop coy Stressnya saking soalnya dia